Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tidak termasuk orang yang amnesia, gampang lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang paling cerdas bersyukur, cerdas mengakui nikmat Allah, cerdas menyandarkan semua kebaikan itu milik Allah. Mari kita sadar bahwa hidup ini nikmat, napas ini nikmat, kemampuan kita beramal ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan sesuatu, itu bahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir di majelis ilmu seperti ini merupakan nikmat Allah. Karena tidak sembarang orang mengambil kesempatan yang berharga seperti ini. Tidak sembarang orang yang bisa mengambil bagian proporsi yang paling terbesar, yakni duduk di majelis ilmu, mendengar dengan tenang, memohon kepada Allah supaya diberikan kita karunia untuk bisa mengambil, mendengar yang baik, mengamalkannya. Itu perisai seorang muslim yang sangat besar insyaallah. Semoga Allah menghimpun kita bersama dengan orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang terbimbing hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menunjukkan pesan-pesan Allah di dalam Al-Qur'an, dalam sebuah pesan-pesan yang ditulis oleh Syekh Profesor Abdullah Umar dalam kitabnya Qawaidul Hamsin, 50 kaidah kehidupan yang membimbing hidup kita dan sekaligus bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Diajarkan kita 50 pokok-pokok perkara yang bisa mengarahkan hidup kita. Yang namanya kawaid berarti itu perkara penting, perkara pokok. Karena banyak hal-hal yang dibangun di atasnya kaidah tersebut. Banyak ilmu yang dibangun di atasnya dan bisa menyelesaikan banyak perkara. Maka ini penting kita ketahui kawaid atau kaidah tersebut. Alhamdulillah kita masih berada di kaidah yang ke-8. Ya, masih di kaidah wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, ini satu kaidah yang sangat besar maknanya, ya, sangat penting sekali dalam akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dan muamalah kita untuk diterapkan kaidah ini, bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain kecuali kalau dia punya saham, dia punya keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung. Ini kaidah ini penting kita bangun karena kaidah ini banyak dilanggar oleh banyak golongan. Seperti yang kita sampaikan yang lalu, gimana Fir'aun ya cuma mimpi dukung, mimpi sandronya, mimpi dukungnya, mimpi ya, orang yang dianggap pintar atau biasa disebut dengan ya memiliki ilmu ya supranatural, atau biasa orang ya apa namanya itu memiliki indera ketujuh, apapun namanya yang penting itu sandro ya. Karena banyak namanya sekarang ini, ada namanya ya
konsultan alam gaib. Jadi ada alam gaib itu ada konsultannya. Ya. Ada juga biasa disebut ya paranormal, karena memang tidak normal apa yang diucapkan. Ya. Itu sandronya mimpi. Satu saja dikhawatirkan bayi akan datang merebut kekuasaannya. Ternyata ribuan bayi Bani Israel itu tiba, dibunuh. Itu yang disebut dengan wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi manusia yang pernah melanggar kaidah ini adalah terkenal namanya Fir'aun. Satu saja yang dikhawatirkan, tetapi membabi buta membunuh setiap bayi laki-laki. Ya. Setiap bayi laki-laki dibunuh, setiap bayi laki-laki dibunuh. Itu di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan di zaman jahiliyah setiap bayi perempuan itu dibunuh karena tuduhan kejahiliaannya. Ya. Kalau zaman Musa laki-laki dibunuh, kalau zaman jahiliyah perempuan. Kalau zaman sekarang malah lebih jahiliyah, karena belum jelas laki-laki atau perempuan dibunuh memang. Itu lebih jahiliyah hari ini. Dengan tuduhan apa? Ya, bapaknya, ibunya tidak sanggup kasih sekolah, tidak sanggup carikan rezeki, maka dia bunuh. Ya. Jika sudah 4 kali 30, ya, jadi 120 hari, itu dianggap ibu bapaknya termasuk pembunuh, karena dia telah membunuh sosok makhluk kalau sudah ditiupkan. Ya, karena ketika datang malaikat wa yu'marun, mereka diperintah dia arba'in untuk menulis itu di kitab, ditulis dengan 4 masalah. Itu setelah melewati 3 tahap 40 hari, itu 120 hari. Itu kalau ada pembunuh ya, atas nama keluarga berencana, ya, atas nama apapun namanya, itu termasuk bagian daripada pembunuhan yang sadis.